Puji Tuhan. Kita boleh melihat satu pasal di kitab Bilangan 11 yang berbicara tentang cara Allah menegur orang-orang Israel. Ada dua hal yang dilakukan Allah di pasal yang ke-11, berbicara tentang Tuhan berjanji untuk memberikan daging dan Tuhan berjanji untuk memberikan roh. Dua hal yang ditulis dalam satu pasal ini, dan kita melihat apa yang menyebabkan mereka berakhir dengan kematian. Dan kalau baca ayat yang ke-34, kematian karena rakus, daging karena rakus. Pada waktu yang sama, pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan seterusnya, kita melihat bagaimana Allah menurunkan awan dan memberikan roh kepada dua orang, yaitu Eldad dan Medad. Mengapa terjadi? Ada cara Allah memberikan roh kepada Eldad dan Medad. Bahkan di pasal 11 ayat 24 diberikan kepada 70 orang para tua-tua bangsa itu. Kita lihat di pasal yang ke-11, mulai dari ayat 1, ada bangsa yang bersungut-sungut. Penyebabnya kenapa ngomel? Kenapa bersungut-sungut? Karena nasib buruk mereka. Menyalalah api Tuhan sebab orang-orang Israel ngomel, marah, mempergunakan mulutnya untuk bersungut kepada Tuhan. Sungut-sungutmu itu didengar oleh Tuhan. Penyebabnya apa sih? Ayat 4, 5, 6, karena persoalan perut. Kami tidak makan apa-apa di Mesir, begitu katanya. Di Mesir kami makan semua. Ayat yang ke-18, kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata. Saudara, omelan kita, gerutu kita, kesal kita didengar Tuhan. Bahkan dicatat, tidak ada satu kata omelan yang tidak didengar. Ayat 18, sebab kamu telah berkata, menangis, siapa yang akan memberi kami makan daging? Itu yang dikatakan di ayat 4. Dicatat loh. Coba saudara baca ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat 18, kamu
telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tidak ada satu kata yang tidak dicatat oleh Allah. Omelan kita, gerutu kita, kesal kita, itu dicatat dan tepat, gak ada kurangnya. Berikan kesempatan mulut kita bukan diisi dengan omelan, dengan kekesalan, dengan bersungut-sungut, tapi isi mulut kita dengan Roh Kudus. Kamar loteng Yerusalem, hari yang ke-50, mulut-mulut mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, hingga mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Hanya karena tidak ada ikan, tidak ada daging, tidak ada semangka, tidak ada mentimun, tidak ada bawang pre, bawang merah, bawang putih, sehingga kita kurus kering dan tidak ada suatu apapun. Begitu menghinakan mana yang dikirimkan Allah. Begitu menghinakan. Allah isi mulut kita. Roh Kudus itu akan penuhkan mulut kita untuk bukan ngomel, tapi memuji Tuhan. Diisi mulut kita dengan pujian kepada Allah. Berhenti ngomelnya, berhenti bersungutnya, berhenti. Musa tambah salah lagi. Kalau tadi orang-orang Israel ngomel karena gak ada ikan, gak ada daging, gak ada bawang merah, bawang putih, sekarang Musa ngomel lain lagi. Apa kata Musa? Ayat 12, akukah yang mengandung bangsa ini? Akukah yang melahirkannya? Lalu aku harus pangku mereka, aku harus menuntun mereka, aku harus menyusui mereka. Dari mana aku harus ambil daging untuk kasih makan seluruh bangsa ini? Aku seorang diri, ayat 14, tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat. Pernah ngomel karena pelayanan saudara terasa berat? Tadi orang Israel ngomel karena mentimun, karena semangka, karena ikan, karena daging. Musa ngomel lain lagi. Musa ngomel karena pekerjaannya terlalu berat. Baik orang Israel, baik Musa dapat ganjaran. Oke, gak apa-apa kata Tuhan. Tidak apa-apa. Kamu ngomel karena pekerjaanmu terasa berat, karena pekerjaanmu tidak dapat kamu lakukan sendiri. Baik. Ayat 17 apa kata Tuhan? Aku akan turun dan berbicara dengan engkau, lalu sebagian dari rohmu yang ada padamu ku ambil daripada dan ku taruh atas orang-orang bangsamu, supaya kamu jangan memikul tanggung jawab itu sendiri. Baik. Terlalu berat, nggak sanggup, nggak apa-apa kata Tuhan, boleh.
diambil sebagian dari roh yang hinggap padamu dan akan kutaruh. Maka tadi kita baca di ayat 24, 70 orang dipilih Allah dan diberikan roh yang tadi diambil dari Musa, dibagikan kepada mereka. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi siapa, saudara? Yang ngomel. Yang rugi yang ngomel. Jangan pikir bahwa Tuhan gak dengar kalau kita ngomel. Jangan pikir Allah budek, saudara. Allah tidak tuli. Allah mendengar setiap kata, setiap omelan kita. Allah dengar. Diambil roh yang ada pada Musa. Sebagian roh itu merugikan Musa. Dan setelah pasal 11, Musa tidak sekuat dulu. Karena sebagian roh yang diambil dari Musa melemahkan. Gara-gara apa? Ngomel. Gara-gara ngomel. Mari kita belajar memenuhkan mulut kita dengan pujian. Hari yang ke-9 ini, penuhkan mulut kita dengan pujian. Mungkin pekerjaan saudara berat. Mungkin pekerjaan saudara engkau rasakan beban. Mungkin pekerjaan saudara, aduh, emang dikasih berapa sih saya? Emang dikasih apa sih? Gereja kasih apa sih sama saya? Pekerjaannya berat kayak begini. Apa sih yang saya dapat dari gereja? Musa berkata, pekerjaan seberat ini tidak dapat aku tanggung. Aku tidak bisa pikul tanggung jawab. Ini terlalu berat bagiku. Rupanya kalau Allah memberikan satu pekerjaan, rupanya kalau Allah memberikan satu tanggung jawab, Allah juga memberikan sarana bagi kita. Allah tidak terlalu curang. Allah tidak dan bukan Allah yang curang, memberikan pekerjaan tapi tidak memberikan sarana. Tidak. Allah berikan pekerjaan, Allah berikan sarana kekuatan. Ketika ngomel, ambil. Aku akan turun dan aku akan ambil sebagian dari rohmu dan aku berikan kepada. Dan setelah pasal ini, Musa menjadi orang yang tidak sekuat dulu. Jadi orang yang lemah. Lalu contohnya di pasal 12 besok, Musa mengambil seorang perempuan Kusi. Tidak sekuat dulu. Yang sabar, yang setia, yang bertahan dengan seorang istri yang telah menyelamatkan dia. Siapa namanya? Sipora. Dan cukup dengan Sipora menunjukkan kelemahan Musa. Dia harus mengambil seorang perempuan Kusi hingga menimbulkan kemarahan dari bangsa Israel, terutama kepada dua kakaknya, Miriam dan Harun. Tidak sekuat dulu. Allah berikan sarana kekuatan dengan memberikan pekerjaan tanggung jawab. Pegang pekerjaan tanggung jawab, bukan jadi sebuah beban. Itulah sarana Allah untuk memberkati kita dengan kekuatan. Apa kita
kita mau diambil. Saya tidak mau kehilangan sebagian daripada roh yang diberikan. Gak mau, saudara. Hingga saya boleh katakan apa saja yang Tuhan izinkan saya kerjakan, saya mau kerjakan. Seberat apapun, selelah apapun. Karena saya tahu Tuhan yang memberikan pekerjaan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Itu tanggung jawab, saudara. Mau ngomel apa? Apakah kita kalau ngomel itu menyenangkan hati Tuhan? Sebaliknya, bangkit murka Tuhan. Berat seperti apa? Tetap lakukan, laksanakan dengan tetap mengucap syukur. Bukan sebaliknya. Isi mulut kita dengan pujian, saudara. Isi. Allah berhak memberi roh, Allah berhak mengambil roh itu. Dia yang punya hak. Kalau kurang rasanya, maka kata di dalam 2 Korintus 12, aku memberikan kekuatan dalam kelemahanku, kuasa Kristus menjadi sempurna. Kalau dirasakan Allah, kita nggak sanggup, ditambah lagi kekuatan. Allah kita nggak curang, saudara. Kekuatan kita cuma 10 kilo, Allah kasih beban kita 20 kilo. Enggak. Kalaupun Allah kasih beban kita 20 kilo, Allah tambah kekuatan untuk bisa pikul 20 kilo. Allah nggak curang. Kita nggak perlu ngomel, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Engkau berikan,